ketika saya latihan beban, Iya. tiba-tiba itu yang namanya kayak saya kan nulis buku, kadang-kadang saya sering bikin konten buat apa. Nah itu ide-ide itu selalu datang pada saat waktu saya lagi latihan, lagi exercise gitu dok. Andre, untuk yang sudah terlanjur terjadi nih, misalnya udah stroke, udah Parkinson atau udah demensia, itu masih ada chance nggak sih dok untuk pulih? Itu adalah jadi dia tarik nafas, lepas, tarik terus sampai 30 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Neuroners, jumpa lagi dengan saya Dr. Lilir Amalini, spesialis neurologi di podcast Neurotalk per Dosni Ina. Nah, kalau kalian pengen tahu semua masalah neurologi, harus cari infonya di podcast kita. Karena kita bahas semua masalah neurologi dengan bahasa sehari-hari dan tentu saja dengan narasumber yang terpercaya. Oke, kalau biasanya nih yang dulu-dulu podcast kita itu membahasnya tentang bagaimana cara pencegahan stroke misalnya, bagaimana cara pencegahan demensia Parkinson. Nah, terus kalau misalnya sekarang nih udah kena, gimana ya? Apa yang harus dilakukan? Nah, podcast kali ini kita akan membahas tentang neurorestorasi dan neuroengineering. Apakah itu? Nah, kita akan bahas sebentar lagi bersama, tentu saja saya nggak sendirian, dengan narasumber kita, Dr. Adre Maiza, spesialis neurologi konsultan. Halo Dr. Adre. Ya, selamat siang Pak Maiza, Dr. Lilir. Beliau ini adalah penggagas neurorestorasi neuroengineering yang sekarang berpraktek di divisi neurorestorasi neuroengineering di RSCM. Nah, tentu juga seperti biasa kita selalu kedatangan bintang tamu. Kita kedatangan the father of bodybuilding Indonesia, Mas Aderay. Terima kasih Mas Aderay sudah menyempatkan hadir di podcast kita kali ini. Senang hati. Ya, kita langsung aja ya tanya-tanya. Kan baru nih ya Dr. Adre, mungkin banyak yang belum tahu nih. Neurorestorasi, neuroengineering, itu sebenarnya apa sih dok? Ya kan neuroengineering ini apakah insinyurnya dokter saraf atau gimana nih dokter Adre? Kalau kita bicara dalam bahasa awam, ya kita bicara mengengineering otak kita tuh dari anak ya, dari bayi. Apakah dia sakit maupun sehat. Kalau orang yang sehat kita engineering, kalau orang yang terganggu kita re-engineering. Nah disitulah kita sadar bahwa tidak cukup kita hanya menjadi dokter, tapi kita harus menjadi tadi montir, kita harus menjadi engineering yang kita ngambil kuliah lagi ke engineering, yaitu ke salah satunya ke Fakultas Teknik terbaik di Indonesia itu di DB. Jadi bisa dibilang ini adalah insinyur otak untuk meriset gitu ya dok, meriset fungsi otak supaya lebih optimal. Betul gitu ya dok. Oke. Yeah. Mas Adire, saya pengen tanya nih, mungkin ada rekan atau bahkan keluarga mungkin yang pernah kena stroke atau Parkinson, mungkin seperti itu. Terus kondisinya sekarang seiring waktu itu bagaimana? Apakah semakin membaik ataukah semakin parah atau bagaimana? Mungkin sebenarnya kalau kayak demensia mungkin ada ya, kayak paman itu lebih kepada kalau saya lihat, kalau saya misalnya mengantisipasi, maksudnya saya menganalisa lah kira-kira apa sih yang menyebabkan kenapa terjadinya demensia. Jadi ada satu keunikan ketika kemarin di musim infeksi, karena semua orang tua itu kan semuanya kan berharap untuk berlari daripada yang namanya keterjangkitan. Nah ketika dia berlari dari keterjangkitan, dia dikerem di kamar kan pasti. Nah dengan harapan pokoknya penting tidak terjangkit aja, karena itu yang menjadi prioritas gitu. Tapi yang terjadi hari ini keterjangkitannya tidak terselenggara gitu. Tapi begitu kamarnya dibuka dia udah lupa sama kita. Nah hal itu disebabkan salah satunya yang saya sering katakan adalah mungkin adalah permasalahan ketika terjadinya neurodegeneratif tadi pada saat dimana memang prinsip daripada otak itu kalau tidak digunakan maka tidak istilahnya if we don't use it makanya we lose it, makanya kita akan kehilangan. Nah saya melihat paman saya kehilangan hal tersebut gitu. Nah salah satu daripada aktivitas kalau kita berbicara signal dalam hal ini yaitu adalah 90% banyaknya datang dari gerak. Makanya kenapa rehabilitasi stroke pasti disuruhnya kan gerak. Kan gak disuruhnya isi TTS kan gitu. Tapi disuruhnya gerak karena gerak adalah 90% daripada
kontribusi signal. Kalau misalnya tadi kan berarti ada neurodegeneratif, ada fungsi yang menurun. Nah kalau menurut Mas Ade nih, kalau fungsi otak yang udah rusak gitu, itu bisa pulih nggak Mas? Kalau Oh, menurut saya Ade? nggak bisa jawab itu. Betul Bukan Mas, makanya kapasitas kita saya. tanya kepada ahlinya. Ya, Ya. bagaimana Dokter Ya, ya, Adri ya. untuk Ya. yang sudah terlanjur terjadi nih, misalnya udah stroke, udah Parkinson atau udah demensia, itu masih ada chance nggak sih dok untuk pulih? Ya, kelompok tenaga ahli yang memang bergerak di neuroscience. Nah, apa yang Mas Rai bilang menurut saya 80% benar. Tadi gerak, ya, bahwa gerak itu mengaktifkan otak kita. Nah, tapi jangan lupa bahwa manusia itu kemampuannya adalah cognitionnya yang menyebabkan manusia berbeda daripada yang lain. Betul. Kera, simpanse yang dekat-dekat sama kita tuh geraknya sangat lebih mahir dari kita. Dia bisa manjat, dia bisa lompat. Kita kan nggak bisa yang itu. Nah, cognitionnya. Nah, kalau ada gangguan-gangguan terkait dengan kegangguan secara garis besar di neurologi itu ada 3, kognitif, kemudian emosional dan yang psikomotor. Jadi intinya diagnostik dulu ya dok, apa yang kurang, apa yang bisa optimalisasi lagi yang mana gitu ya dok ya, dengan alat-alat yang dimiliki oleh neuro. Iya, yang sekarang dikembangkan restorasi. oleh sains teknologi ya. Kita kebetulan juga mengembangkan alat kita sendiri. Nah, jadi kayak tindakan-tindakan Mas Rai dalam bidang tadi pelatihan yang sifatnya membantu dalam gerak. Tadi kan kita bicara tentang demensia nih Mas, demensia atau dibilang pikun ya, Alzheimer seperti itu. Kalau Mas Adere sendiri ada nggak nih tips atau kiat-kiat untuk mencegah kalau dari apa yang dilakukan Ya, gitu buat lah. preventif ya. Ya, Ya mungkin kalau saya rasa sih sebenarnya lebih kepada kalau kita berbicara, sebenarnya kalau kita ngomongin central nervous system kan kita kan berbicara soal bagaimana istilahnya kan menyenangkan ketika terjadi yang namanya stress response dan relax response itu terjadi. Yang membantu kita untuk supaya bisa survive dalam hidup ini. Cuma yang jadi problem sama kebanyakan dari kita adalah ketika stress response-nya is not by design, tapi is emotional stress response yang akhirnya is a long term dan chronic gitu. Nah pada saat itulah makanya kenapa jadi saya tadi kayak dokter bilang salah satu kelebihan daripada manusia kan adalah dia punya kognitifnya gitu, punya intellectual brain-nya. Cuma problemnya adalah untuk mengaktifasi intellectual brain membutuhkan nafas yang tenang gitu. Nah sedangkan ketika dia di stres, otomatis reptilian brain yang akan lebih banyak berfungsi. Akhirnya nggak ada gunanya juga. Makanya kenapa orang bilang kalau lagi emosional jangan ngambil satu keputusan kan gitu ya. Kalau lagi marah dan sebagainya. Nah makanya kenapa konsep daripada nafas teratur itu juga menjadi salah satu yang saya kadang-kadang ajarkan kepada orang gimana caranya. Selain tentunya mungkin punya ilmu dalam melatih nafas itu sendiri, mungkin ada 108 strategi pranayama misalnya, tapi ada beberapa hal yang menurut saya yang bisa membuat nafas kita menjadi teratur. Yang pertama adalah yang namanya dekat dengan keimunan dalam hal ini yaitu yaitu adalah berolahraga dan sebagainya. Yang kedua adalah dekat dengan keimanan gitu ya, otomatis nafas kita juga akan teratur. Lalu selain itu juga dekat dengan kesenian karena ada cinta dan kasih sayang di sana, ada passion gitu. Makanya kenapa akhirnya nafas kita bisa lebih teratur. Dekat dengan orang yang dikasih dan tentu juga dekat dengan alam. Menurut saya itu juga menjadi sesuatu penting karena manusia adalah produk alam dan alam adalah ekstensi kepanjangan manusia. Ketika kita bermandi sinar matahari, menghirup udara segar dan sebagainya. Nah jadi itu adalah hal yang kalau saya berbicara soal dalam pendekatan emosional. Nah kalau pendekatan mekanikal, kalau saya tadi memang memprioritaskan dok lebih kepada latihan beban. Karena latihan beban adalah aktivitas olahraga yang underapresiasi. Nah sedangkan latihan beban itu ternyata kalau kita mungkin nanti mungkin dokter bisa menjelaskan, tapi itu relate-nya dengan kalau kita berbicara human growth hormone secara alami diproduksi, brain derived neurotrophic factor diproduksi sebagai satu modalitas dalam kalau kita berbicara sinapsis, pembentukan sel antara satu sel dengan sel lain, dan juga puasa termasuk salah satu yang menurut saya strategi yang saya kampanyekan gitu karena relate-nya juga sama BDNF dan HGH juga gitu. Jadi mungkin hal-hal tersebut lah yang saya berharap karena kalau kita ngomongin
menjadi murid daripada sebuah reaksi ya otomatis jadi mahal dan susah, dan di situ makanya kenapa bersyukur hari ini ada teknologi. Kalau 20-30 tahun yang lalu nggak bisa ya dok ya. Nah sekarang saking teknologi yang canggih, bahkan saya misalnya push up aja ntar tiba-tiba orang bilang coba kita lihat ya berdasarkan datanya gitu ya. Tapi memang kalau boleh jujur ya dok ya, kenapa saya bisa setuju dengan hal tersebut, karena memang sering terjadi ketika saya latihan beban. Tiba-tiba itu yang namanya kayak saya kan nulis buku, kadang-kadang saya sering bikin konten buat apa. Nah itu ide-ide itu selalu datang pada saat waktu saya lagi latihan, lagi exercise gitu dok. Ide dia masuk. Menarik kalau menurut saya Mas, hal-hal yang kayak gitu tuh itu yang kita teliti Konsep gitu. sama Yang dia. yang mesti kita bisa kolaborasiin. Karena saya lihat meditasi sekarang kita neurorestorasi engineering ini bekerja sama dengan hipnoterapi. Bener nggak pada waktu hipno dia mencapai gambaran alfa yang optimal, betul nggak? Nah, yang kita harapkan sebetulnya kita membantu profesi neurologi maupun profesi-profesi lain menguak apa sih otak ini. Nah itulah kewajiban kita di neurorestorasi engineering. Kita berkolaborasi dengan para selebriti di bidang sports untuk mengembangkan sport science, karena kita juga artinya bisa membantu meningkatkan sport secara olimpik ya dalam pertandingan, atau kita sport sebagai suatu model memelihara kesehatan ke depan. Itu bisa itu. Kolaborasi ini menjadi sesuatu yang bagus karena kita menyediakan alat ukur, kita juga meningkatkan kemampuan kompetensi para selebriti atau para ahli-ahli sports yang memang mau mengenal bagaimana si otak itu bekerja. Bagus banget kelihatannya. Jadi neurorestorasi neuroengineering ini bukan hanya untuk orang yang memulihkan orang yang sakit, tapi mengoptimalkan fungsi otak yang sehat pun gitu ya. Persis. Kemarin 2024 salah satu profesor di bidang fisika di Surabaya yang mengembangkan brain energy power. Jadi melakukan gerakan pada waktu oksigen itu masuk di otak. Jadi tahan napas Pak. Tahan napas. Yang menurut dokter-dokter, profesi lain, ini sesuatu yang di luar pakemnya mereka gitu. Ternyata pada waktu dia ditahan, ini si HB itu nyusun. Betul. Teorinya. Nah, artinya efisiensi penggunaan oksigen itu pada saat tahan napas melakukan aktivitas gerakan kan? Persis. Iya. Itu yang selama bertahun-tahun sejak kita kembangin 2002 betul. Kita tuh nggak beken Mas. Iya. Mungkin itu saya satu, jadi Bapak ngomong itu jadi saya jadi ngeh juga. Jadi itu memang satu kegiatan yang secara tidak sengaja kita kadang sering lakukan dalam latihan beban. Tapi ada satu yang unik Pak belakangan ini, kalau Dr. Adri pernah dengar yang namanya Wim Hof Method. Boleh nanti kita lihat tuh. Metode daripada si Wim Hof yang membuat satu konsep kayak ya dia bikin metodenya dia dalam hal tarik dan buang nafas itu. Ini sebenarnya konsepnya sama. Tapi di salah satu daripada segmen terakhir dia itu adalah jadi dia tarik nafas, lepas, tarik terus sampai 30 kali. Lalu pas yang terakhirnya lepas, lalu tahan napas selama-lamanya. Diam dulu dia. Kelar dia lakukan lagi 3 sesi. Begitu kelar selesai terakhir, dia lakukan lagi 20 kali. Jadi fokusnya ke tarik bukan ke buang. Tarik. Begitu dia dapat, tarik, tahan napas, lalu dia melakukan push up. Sekuat-kuatnya. Di ujungnya terakhir. Nah itu yang makanya kenapa ya nanti, nah ini yang ahlinya yang mesti ngerti kenapa dia melakukan hal itu, dan ternyata kebermanfaatannya tuh luar biasa sekali gitu. Tadi yang makanya kenapa tiba-tiba jadi punya kekuatan yang luar biasa, karena pada setelah itu misalnya kita masuk ke ice bath atau bahkan buka baju kayak saya di salju, saya pakein Wim Hof. Saya bisa nggak pakai jaket di udara dingin. Iya, nggak di udara dingin. Betul. Nah itu beda kita bisa sama bukti. Anaerob state gitu atau? Nah itu dia. Kan kita ngurangin anaerob, si laktatnya terbentuk kan. Nah dengan mengefisiensikan penggunaan oksigen sebaik-baiknya di sel. Nah itu salah satu tadi preventif untuk gangguan degeneratif sebetulnya. Bisa nggak kita perbaiki yang rusak? Pada dasarnya otak itu memang dikonstruksikan mempunyai kemampuan plastisitas. Betul. Tuning dulu otaknya, baru dia bisa melakukan reorganisasi. Kalau dia belum tuning, kita mau rehab
10.000 kali juga begitu-begitu aja gitu. Betul. Tuning plastisitas yang perlu kita Jadi maksudnya di tahu. setel dulu gitu. Setel kayak radio kita cari Betul. frekuensinya. Nah Tune ini dulu. abis tuning baru dia akan menimbulkan fast stability plastisitas. Tahap kedua baru otak itu bisa berkoordinasi di dalam cepat. Nah baru dia nanti milih-milih, baru dia spesifik, baru dia bisa kembali pulih ke posisinya semula. Betul. Barulah dia rehab. Karena yang rehab ini kan sebenarnya proses adaptasi belajar dari lingkungan yang pernah dia lakukan dulu. Betul. Kalau dia dulu bisa makan, kita balikin makan. Tapi proses bahwa makan itu kayak begini tuh adanya di sini gitu. Dia tak, itu yang perlu sama-sama supaya dia tumbuhnya optimal gitu. Ada anak ADD, ADHD. Nah, ini menarik nih, Dokter Adri. Jadi Sekarang masalah yang banyak banget nih sekarang kan ya bukan cuma di Indonesia, di dunia. Ini masalah adiksi ya. Yes. Adiksi pornografi, Yeah. games, narkoba, ya itu masalah tadi tumbuh kembang, masalah ADHD. Yeah. Ini bisa nggak sih, Dok, dengan ya di Ya, tata laksana lah ya Yeah. dengan Persis. neuroengineering persis. ini. Kita bisa detect tadi sel yang masih berfungsi sama yang nggak berfungsi. Terus kita punya alat pada waktu misalnya Mas Ray lakukan stimulus Mas Ray ini menghasilkan apa pada waktu situ. Setelah itu berapa kali dilakukan, kita bisa monitor. Di data EEG itu dianalisis secara komputer untuk menjelaskan fungsi-fungsi otak, titik-titik di otak. Nah, titik-titik di otak ini punya fungsi yang berbeda-beda. Nah, inilah yang kita lihat nanti di titik mana terjadi kerusakan, kita bisa lihat, oh kamu gangguan tidur ya, oh kamu ada gangguan ini, kamu ada gangguan ini. Kita tinggal konfirmasi aja sama dia, betul apa enggak? Kuantitatif EEG untuk merekam gelombang otak secara langsung, secara direct dan menentukan topis gangguan fungsi, bukan penyakitnya. Penyakitnya bisa stroke, bisa pasca infeksi, bisa kejang, bisa adiksi, bisa ADHD, bisa macam-macam gitu. Jadi bukan hanya untuk orang yang sakit juga ya, Dok, Ya. ya. Ini Ya. ada orang sehat digunakan Ya. untuk ya tadi untuk memaksimalkan potensinya gitu ya, Dok Ya. ya. Mungkin dari Mas Adere ini untuk penutup mungkin ada pesan-pesan untuk neuroners untuk menjaga mungkin kesehatan otak gimana, Mas? Ya, saya rasa sekali lagi ya mungkin kita bersyukur sekali lagi dengan teknologi yang ada gitu ya, Ya. memungkinkan kita untuk bisa dapat bantuan dari luar tadi yang seperti saya katakan. Memang kalau saya lebih kepada menjadi murid daripada sebuah antisipasi, mumpung tadi seperti dokter bilang kan, pay attention terhadap perilaku kita, apa yang kita lakukan, apakah tadi dalam hal pendekatan chemical, apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, dalam pendekatan gerak, struktural, mechanical, kalau kita berbicara, dan juga dalam pendekatan emosional tadi kan kalau kita ngomongin soal nafas, soal pikiran dan sebagainya. Saya rasa itu adalah 3 hal yang mungkin harus kita pay attention, kita perhatikan gitu. Tubuh manusia itu is the most sophisticated gadget in the whole world katanya gitu. Jadi banyak, kalau istilahnya is a wasted talent dari kita, termasuk dalam hal otak kali ya mungkin ya. Jadi harusnya otaknya punya kemampuan yang lebih. Makanya kenapa dulu pernah ada satu pernyataan yang tapi dibantah lagi juga mungkin oleh neuroscientist juga ya, ketika bilang hanya memanfaatkan 10% daripada ya itu kan cerita lama ya gitu. Tapi begitu sekarang ada science tentang otak, pada saat itu kita bisa melihat ternyata kemampuan otak manusia itu begitu luar biasa. Iya. Jadi harus secara holistik ya, bukan cuma dari satu sisi tapi dari berbagai macam sisi. Kesimpulan bahwa dengan memahami neurorestorasi, neuroengineering ini kita bisa mengoptimalkan fungsi otak gitu. Baik otak yang sakit pun bisa kita modulasi lagi, bisa kita setel lagi supaya mendapatkan fungsi, memulihkan fungsi gitu ya, Dok, yang lebih optimal. Dan juga orang yang sehat pun bisa lebih optimal lagi secara SDM-nya seperti itu. Terima kasih sekali Dr. Adri Maiza, spesialis neurologi konsultan, Mas Adere untuk waktunya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk neuroners segera subscribe, komen dan like, share juga info ini ke teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Neurotalk selanjutnya. Neurotalk. Neurotalk, neuro banget.